Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi dalam Kasih Kristus. Hari ini kita akan mendengarkan kesaksian hidup seorang ibu yang latar belakangnya hidup dengan kebudayaan kejawen, dan akhirnya setelah nikah bukan dilepas, tetapi ibu ini malah terikat dengan lebih dalam lagi dengan pertukunan. Untuk lebih lanjut, saya akan menyapa. Shalom Ibu Wiwin. Shalom Pak Roy. Gimana kabarnya Bu? Sehat, luar biasa. Luar biasa. Baik, puji Tuhan. Ibu, silakan Ibu bersaksi dari awal Ibu mengenal kuasa kegelapan, apa yang terjadi, dan setelah itu bagaimana Ibu mengalami kebebasan. Silakan Ibu Wiwin. Shalom. Puji Tuhan, saya ingin bersaksi, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Elisabeth Pugu Pinarni, panggilannya Wiwin dari Kalimantan. Saya ingin bersaksi masa lalu saya waktu saya belum sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus. Dulu waktu kecil, keluarga saya keluarga dari kejawen, hidupnya orang tua itu masih pakai tradisi Jawa, sering masih ke dukun, ke makam. Saya sering masih kecil itu sering diajak ke makam, ke orang tua mana. Tapi saya sudah kecil dari Kristen, tapi belum tahu kebenaran yang sesungguhnya. Setelah saya berkeluarga, saya bersuami, itu malah kehidupan rumah tangga itu semakin kacau. Jadi saya gak damai, malah bertengkar, tiap hari itu ribut terus. Saya lari ke dukun supaya diajak sama mertua, kadang untuk ke dukun supaya suami saya biar tak marah-marah. Tapi hasilnya sama aja, setelah nggak marah cuma sehari dua hari, nanti marah-marah lagi sampai namanya piring terbang itu sudah seperti makanannya tiap hari. Saya terus selalu cari biar tentram dalam rumah tangga itu gimana. Saya cari ikut ritual ke dukun itu, tapi hasilnya juga nihil, nggak ada damai sukacita, malah sampai hancur, sampai saya cerai sama suami saya. Setelah suami saya cerai, terus suami saya meninggal, puji Tuhan, hanya suami saya sudah kembali ke Tuhan Yesus. Tapi jadi sebelum meninggal dia sudah Tuhan lagi, puji Tuhannya. Jadi saya juga sadar, jadi saya balik lagi ke Tuhan. Dulu kalau ke gereja itu nggak pernah dengar firman, nggak tahu kebenaran firman. Soalnya kalau di gereja itu ngantuk, jadi firmannya itu lewat telinga kiri, keluar telinga kanan. Jadi nanti kalau keluar dari gereja tanya, tadi khotbah apa, sudah nggak tahu. Itu saya jalani sampai bertahun-tahun, sampai sebulan, sampai saya dipertemukan dengan Pak Roy. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Saya ingin pelepasan, terus saya didoain khusus sama Pak Roy, pelepasan sampai saya muntah-muntah sama keluar darah. Terus tuh rasanya hati itu kayak dingin, kalau orang Jawa rasanya makrong gitu ya, langsung damai. Puji Tuhan, terus setia, terus membaca firman itu juga sama Pak Roy.
oleh firman ayat ini saya ikuti. Saya terus bisa berdoa lagi, bisa baca firman. Terus kalau tidur misalnya dulu tidur tuh nggak bisa enak, tidur benar-benar bangun. Terus mimpinya itu cuma orang-orang yang sudah meninggal terus. Sekarang puji Tuhan, sekarang tidurnya nyenyak, nggak pernah mimpi-mimpi orang meninggal lagi. Puji Tuhan, Tuhan selalu pimpin keluarga kami sampai sekarang, sampai mujizat nyatakan. Saya juga rindu untuk bahasa roh, Tuhan juga kasih saya bahasa roh. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti beri apa yang kita cari. Puji Tuhan. Dan Tuhan juga izinkan saya sekeluarga sampai mantu, anak, cucu, saya sendiri kena COVID semua. Semua karena pertolongan Tuhan, semuanya sudah positif semua. Dan yang kan umur saya sudah lansia ya, saya sudah 61 tahun, jadi gampang drop. Itu saturasinya itu sampai 90-an. Nah itu saya harus dibawa ke rumah sakit, tapi saya menolak. Saya tidak mau ke rumah sakit. Nanti Tuhan sendiri yang menjamah dan menolong. Saya tolak dalam nama Yesus, tidak ke rumah sakit. Ternyata puji Tuhan selalu saya dipantau semalam itu. Nah, puji Tuhan saturasinya itu naik terus sampai pagi itu 90. Badan saya sudah segar lagi, sudah sehat. Puji Tuhan, semua jadi yang kena COVID semua sudah sembuh, sudah positif semua, sudah negatif semua. Dan tapi Tuhan masih izinkan saya untuk melihat apa itu kebaikan Tuhan lagi. Saya diizinkan sakit perut tuh 3 hari, itu perutnya sakit sekali yang kanan. Nah itu di prediksi itu usus buntu. Terus saya dibawa sama anak saya ke rumah sakit Meloy. Nah itu dan antriannya banyak, jadi saya harus nunggu lama di depan poli itu. Terus saya sambil duduk, terus saya pegangi, saya perkatakan dalam nama Yesus, bidur Tuhan yang menyembuhkan, hanya Tuhan Yesus yang mengoperasi sendiri. Karena kami percaya mujizatnya dulu, sekarang, sampai selamanya tetap sama. Nah puji Tuhan, lama-lama perut yang sakit itu hilang, nggak sakit lagi. Nah terus bentar saya dipanggil masuk, terus diperiksa sama dokternya, di USG, di lab, semuanya baik semua, ginjal baik, apa itu usus buntu baik, saluran kencing baik, liver baik. Puji Tuhan, sampai saya sama anak saya berteriak serentak, puji Tuhan, Tuhan telah tolong saya, telah sembuhkan saya. Itu mujizat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih atas kesaksian saya, supaya kesaksian ini menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami. Terima kasih, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Bu Elizabeth. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita telah mendengar kesaksian dari Ibu Elizabeth Wuwu, bagaimana Ibu Elizabeth Wuwu masa lalunya begitu kelam. Nah, betapa beliau belum mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, walaupun ke gereja ya Bu, tapi tidak bisa mengerti firman Tuhan. Apa yang menyebabkan hal itu? Karena disebabkan karena Ibu Wuwu masih mengikuti tradisi. Tradisi apa? Ilmu apa? Kejawen. Apakah itu salah? Bukan salah, tetapi kalau dia mengundang roh jahat, jadi roh jahat itu menutup. Kita baca ya Bapak Ibu. Yohanes 10 ayat 10. Bagaimana roh jahat itu sangat jahat sekali. Di sini dibilang gini, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Maksudnya apa? Ayat ini berbicara pencuri itu iblis Bapak Ibu.
iblis itu mencuri. Mencuri apa? Bisa damai sejahtera, tetapi yang terpenting sebenarnya bukan damai sejahtera saja, melainkan dia curi firman Tuhan. Makanya waktu Ibu Elizabeth Wuwu mendengar firman Tuhan seringkali ngantuk, benar gak Bu? Ya. Iya kan, Ya, ngantuk gitu loh. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga firman itu tidak menghasilkan buah yang baik. Jadi ketika dengar kanan, keluar kiri, ketika punya masalah tidak menemukan jawaban, malah datang ke dukun. Iya kan Bu? Bener? Nah, Ya. akhirnya dampak dari perdukunan itu apa? Jelas, mohon maaf gitu loh, pernikahannya akhirnya gagal. Tapi puji Tuhan ya Bu, akhir dari kehidupan suami tetap kembali ke Tuhan ya Bu. Ya. Nah Ya. itu karena anugerah Tuhan Bapak Ibu. Nah, jangan sampai Tuhan tidak kasih kesempatan untuk rencana Tuhan tidak terjadi. Maksudnya apa? Ya kalau seandainya suami Ibu Wuwu masuk tetap dalam dosa-dosa yang tidak berkenan, ya mungkin saja dia tidak masuk dalam kerajaan kekal. Tapi karena imannya Bu Wuwu semakin kenal Tuhan, ingin dibebaskan, apa yang terjadi? Sekarang lebih damai sejahtera, lebih sukacita. Benar ya Bu? Ya. Baik Bapak Ibu, sekarang saya mau bertanya beberapa hal ke Ibu Wiwin ya, Bu Elizabeth. Oke, Ibu gini, waktu Ibu dalam mengikuti tradisi kejawen, Ibu pernah gak bertanya sama orang tua, buat apa ini? Dan apa manfaatnya? Pernah gak Bu? Pernah saya tanya supaya rumah tangganya itu biar tentram, biar tentram terus. Terus? Saya juga dilindungi supaya saya nggak dipukulin terus gitu. Tuh, perlindungan. Tapi hasilnya nggak ada. Nggak ada ya? Semakin jadi. Oh, ritual apa yang Ibu ikutin Bu? Ritual yang Ibu ikutin waktu Ibu ke perdukunan? Nah itu sering dikasih bunga atau minyak, itu disuruh dikasih untuk mandi. Itu dulu kasih kasih batu akik, tapi hilang sendiri batu akiknya itu. Nggak tahu. Oh gitu ya. Terus semakin Ibu kan ikutin ritualnya. Apa yang terjadi? Ibu malas ke gereja kah? Baca Alkitab susah? Saya ke gereja itu ya cuma rutinitas saja, cuma dilihat orang aktif gitu aja. Jadi tapi firman tuh saya nggak dengar jelas. Nggak jelas ya. Oke. Iya, pikirannya cuma rumah tangganya itu berantakan terus itu. Mimpi buruk gak Bu? Waktu Ibu masih dalam perdukunan, mimpi buruk ya? Itu buruk, mimpinya cuma itu sama orang-orang meninggal itu terus. Oh, mimpi sama orang meninggal ya? Ya kan sering ke makam-makam itu, doa di makam-makam itu loh Pak. Oh, iya. Oke. Setelah itu kan akhirnya Ibu mengalami perpisahan dengan suami ya. Di situ Ibu mulai sadar tuh cari Tuhan. Ya. Cari Tuhan. Itu terus baru sadar kalau semua itu ke dukun itu enggak ada hasilnya. Tapi terus saya hidupnya kan kosong gitu ya. Terus saya itu mau apa gitu. Saya mau ngomong ke hamba Tuhan saya yang saya gereja, saya malu gitu. Pelepasan saya malu gitu. Terus saya pas di Betan itu terus dipertemukan dengan Pak Roy itu, puji Tuhan. Jadi saya didoakan khusus pelepasan sampai muntah-muntah keluar darah, itu baru itu saya berumur baru itu saya muntah-muntah sampai keluar darah. Kita waktu itu saya di Jakarta, Ibu di Kalimantan. Itulah hebatnya kuasa Tuhan ya Bu. Jadi yang bekerja itu bukan saya Bapak Ibu, tapi waktu saya sebelum melayani Ibu Wiwin ini, saya jelasin firman dulu ya Bu. Iya, jelasin firman. Saya jelasin tahap demi tahap. Akhirnya Ibu Wiwin ini semakin percaya, benar Bu, dengan kuasa Yesus. Iya, percaya. Sekarang baca Alkitab tuh nggak ngantuk. Dulu baca Alkitab baru satu ayatnya sudah tepluk gitu. Nggak ngantuk.
Luar biasa ya itu. Nah, Ya sekarang ya bisa apa baca Alkitab, ada penjelasan Pak Roy, itu saya senang, jadi senang dengerin mah. Jadi lebih bersemangat ya Bu ya. Firman itu kayak dulu tuh baca itu kayak membaca komik, jadi nggak tahu artinya. Puji Tuhan dong ya. Setelah Ibu dilepasin dari kuasa ikatan masa lalu, akhirnya pertumbuhan rohani Ibu udah mulai ya, tidur lebih enak. Ya tidur enak Pak. Tidurnya lebih enak. Tidur enak. Terus nggak hatinya damai Pak. hatinya damai. Okay. Sampai rumah diambil aja saya serahkan Pak. Dulu waktu belum deket Tuhan Pak marah Pak, emosi. Iya. Sekarang ya. Luar biasa ya. Saya relakan. Itu karena kasih Tuhan Bapak Ibu. Dan itu kemarin terakhir Ibu ini mengalami keajaiban Bapak Ibu, di mana sakit COVID ya Bu? Ya, COVID satu rumah semua. Satu rumah semuanya kena Bapak Ibu, bayangin. Termasuk anak-anak yang kecil. Tapi puji Tuhan ya Bu, terakhir udah dicek, ternyata Ibu Wowo ada sakit di mana Bu? Di lambung ya? Perut kanan. Di perut kanan ya. Ibu Wiwin ini apa Ibu kerjain? Berkatakan firman ya, bagi Tuhan ada yang mustahil. Aku percaya perutku sembuh gitu ya. Ya, sembuh. Tuhan yang mengoperasi sendiri kan, rencana harus operasi kan usus buntu. Tapi saya percaya Tuhan yang mengoperasi sendiri. Oh, itu usus buntu ya Bu ya akhirnya ketemu. Ya, prediksinya usus buntu Pak. Akhirnya apa yang terjadi Bu? Setelah Ibu doain itu apa yang terjadi? Jadi dicek gak? Dicek di USG, di lab Pak. Semua baik semua. Lever baik, ginjal baik, terus saluran kencing baik, terus usus buntu baik. Itu puji Tuhan. Jadi saya sampai teriak sama anak saya yang nomor 2 itu, teriak puji Tuhan sampai dokternya melongo Pak. Apa melongo bahasa bengong. Bingung ya, secara medis harusnya ada penyakitnya ya. Ada penyakitnya. Luar biasa ya, itu hebatnya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Saya mau tanya sama Ibu nih terakhir. Apa pesan-pesan Ibu bagi orang-orang yang sama yang Ibu alamin seperti yang bagi mereka yang masih suka ke dukun untuk menyelesaikan masalah? Apa saran Ibu? Saya pesan sama orang-orang itu supaya jangan ikut kejawen lagi. Soalnya tradisi itu nggak ada gunanya. Soalnya iblis tuh semakin kita deket iblis nggak masih kasih solusi baik, tapi malah merusak sampai hancur. Jadi iblis tuh nggak mau rugi, malah menjerumuskan. Jadi baik kita deket sama Tuhan Yesus itu yang luar biasa. Kita susah senang itu ikut Tuhan Yesus, Tuhan selalu tolong. Jadi jangan lagi kembali ke masa lalu untuk kejawen itu jangan. Soalnya sudah saya alami sendiri. Ikut kejawen itu tidak ada untungnya, malah rugi, malah hancur. Jadi lebih baik ikut Tuhan Yesus itu luar biasa, nggak pakai syarat apa-apa ikut Tuhan Yesus. Syaratnya cuma hati kita berserah sepenuhnya pada Tuhan Yesus. Itu kesaksian saya. Oke, terima kasih ya. Ya, terima kasih Bu Elizabeth untuk kesaksiannya. Baik Bapak Ibu, saya menutup kesaksian ini dengan mengundang Bapak Ibu yang sedang mengalami permasalahan, baik itu dalam keluarga, baik dalam apapun. Kami membuka ruang konseling. Apapun yang Bapak Ibu ingin ceritakan, kami akan membawa Bapak Ibu mengalami perjumpaan dengan firman, bagaimana seperti Ibu Elizabeth Wowo, di mana beliau dijelaskan firman dan meresponi dengan baik. Akhirnya kuasa firman membebaskan ibu ini sampai mengalami sukacita. Dan bagi Bapak Ibu juga ingin didoakan pelepasan, didukung doa, silakan hubungi nomor yang ada di kolom deskripsi atau di layar Bapak Ibu. Dan jangan lupa like, subscribe, dan bagikan sebanyak-banyaknya ke teman Bapak Ibu supaya channel ini bisa semakin banyak orang dimenangkan buat Yesus Kristus.
Oke, terima kasih Ibu Elizabeth Wuwu, Bu Wiwin. Terima kasih. Puji Tuhan. Shalom semua, shalom, Tuhan berkati. Shalom.